Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo ASN Muda Inspiratif Indonesia. Halo, perkenalkan saya Sandrina Pujana Lestari dari Angkatan 3 Kelompok 1. Saya beserta rekan-rekan saya akan membahas santai suatu topik yang sangat relevan dan juga penting, yaitu penerapan nilai berakhlak. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu, nilai dasar ASN itu adalah berakhlak. Jadi, akronim ini merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tentunya akronim tersebut bukan hanya sekedar slogan. Lalu bagaimana sih bentuk implementasinya? Mari kita bahas di video ini. Baik, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan juga 4 rekan saya. Yang pertama ada Ricardo Leonardo Nuwu. Yang kedua ada Joshua Levin Gampu. Yang ketiga ada Tanda Wuya Christina Olivia. Dan yang terakhir ada Yusril Iqbal Irfansyah. Baik, kita mulai saja ke nilai pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Ray, bisa kamu jelaskan gimana sih pandangan kamu terkait nilai dasar yang pertama ini? Oke, selamat pagi juga rekan. Mungkin menurut saya terkait berorientasi pelayanan, saya ambil contoh kalau misalnya kita pergi ke rumah makan. Nah, pada saat kita pergi ke rumah makan, pastinya kita ingin mendapat pelayanan yang prima. Seperti pelayan yang datang terhadap kita itu murah senyum, memberikan solusi ketika kita tanya tentang makanan-makanan yang ada pada menu, dan juga cepat tanggap ketika kita mau memesan makanan. Saya ambil contoh seperti itu. Nah, ASN ini harus juga seperti itu, karena aparatur sipil negara ini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat, di mana itu merupakan kewajiban utama, mementingkan kepentingan masyarakat. Nah, dalam mementingkan kepentingan masyarakat ini, karena gap antara ASN dengan masyarakat begitu dekat, sehingga kinerja dari ASN ini dapat dinilai langsung oleh masyarakat, dan itu sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Begitu kira-kira rekan. Jadi, menurut saya, ASN itu harus bisa ketika bertemu dengan masyarakat atau masyarakat mempunyai masalah dan menanyakan terhadap kita harus bisa memberikan pelayanan yang prima, seperti murah senyum, memberikan solusi akan masalah yang dihadapi, apalagi terhadap pelayanan-pelayanan dasar atau pelayanan-pelayanan utama, dan juga bisa untuk memberikan atau ikut terlibat diri di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Mungkin seperti itu rekan kalau menurut saya pribadi. Baik, terima kasih banyak Ray atas penjelasannya. Jadi, poin utama yang Ray sampaikan adalah seorang ASN wajib memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, selanjutnya kita beralih ke Joshua. Bicara soal akuntabel dan kompeten, bagaimana sih pandangan Joshua terkait nilai-nilai dasar ini? Selamat pagi juga rekan. Pandangan saya terkait akuntabel. Akuntabel adalah sifat atau kemampuan seseorang atau kelompok organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, kinerjanya secara terbuka dan jujur kepada pihak yang berwenang dan berkepentingan. Awalnya, definisi saya tentang akuntabel itu hanya sekedar administratif. Seseorang bisa dikatakan akuntabel apabila melaksanakan setiap pertanggungjawaban, dokumen-dokumen pertanggungjawaban dengan baik dan lengkap. Namun, pada saat materi yang disampaikan oleh Pak Abu Hasan, ada sebuah pemahaman yang baru, yang lebih kompleks terkait akuntabel ini. Yang saya dapatkan dalam materi tersebut, akuntabel ini bukan hanya sekedar pertanggungjawaban keuangan, pertanggungjawaban administratif, namun juga pertanggungjawaban nilai dan moral. Misal dalam suatu pembangunan, seseorang yang membangun rumah sakit di tengah hutan. Secara administratif, laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban semua lengkap. Namun kembali lagi, secara nilai dan moral, apakah itu betul? Tentunya hal tersebut tidak akuntabel jika dilihat dari nilai dan moral. Kemudian kompeten. Kompeten bagi saya pribadi adalah kondisi di mana seseorang ASN memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas
atau pekerjaan secara efektif dan profesional. Kompetensi ini bukan sekedar kemampuan kita melaksanakan pekerjaan, namun kemampuan secara nilai-nilai kemanusiaan bagi kita. Dalam materi Pak Abu Hasan disampaikan bahwa ada 2 jenis kompetensi ASN. Yang pertama hard kompetensi dan kedua soft kompetensi. Hard kompetensi itu sangat penting, memang penting untuk ASN. Hard kompetensi itu adalah kemampuan ASN untuk melaksanakan tupoksinya sebagai seorang ASN. Nah, namun yang menurut saya paling penting adalah soft kompetensi. Soft kompetensi adalah sikap seseorang yang jujur, bertanggung jawab, amanah, dan bisa dipercaya. Itu merupakan soft kompetensi ASN yang pada saat ini mungkin sedikit atau mungkin jarang ASN yang memilikinya. Jadi menurut saya kompetensi ASN ini secara lebih luas harus dikembangkan. Untuk hard kompetensi kita bisa kembangkan lewat pelatihan, lewat kursus dan lain-lain untuk meningkatkan kemampuan hard kompetensi kita. Namun untuk soft kompetensi ini merupakan sesuatu yang lebih complicated, di mana soft kompetensi ini bisa dibangun dari hal terkecil, organisasi terkecil yang kita miliki, yaitu keluarga. Dari saja kita kecil, orang tua kita menanamkan nilai-nilai kejujuran, maka dalam pelaksanaan setiap harinya, setelah kita dewasa, pasti akan dengan sendirinya terikuti sikap-sikap jujur untuk pengembangan soft kompetensi ASN. Demikian, terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Joshua atas penjelasannya. Lalu kita lanjut ke nilai berikutnya, yaitu nilai harmonis dan juga loyal. Bagaimana nih Olive dalam melihat dan juga menerapkan kedua nilai ini? Ya, untuk saat ini nilai harmonis. Harmonis itu berarti menjaga hubungan baik ya. Menjaga hubungan baik, kekondusifan situasi dalam lingkungan kerja. Salah satu contohnya yang saya rasakan dan berdasarkan pengalaman, nilai harmonis itu di mana di Indonesia mempunyai keanekaragaman yang sangat kaya, di mana mungkin dalam satu kantor itu terdapat banyak perbedaan, mulai dari agama, suku, ras, bahkan budaya dari tiap-tiap orang pasti berbeda-beda. Ya, dalam suasana pekerjaan otomatis dan harusnya sebagai ASN kita harus menjaga nilai harmonis itu, di mana untuk menjaga nilai harmonis itu, ya yang pertama karena begitu banyak perbedaan, kita harus saling menghargai perbedaan. Di mana mungkin jam-jam beribadah yang berbeda, atau mungkin kita menghargai lewat pendapat atau kritik dan saran dari rekan-rekan kerja yang lainnya, sehingga menjaga suasana kantor tetap kondusif. Selanjutnya, mungkin di mana sesama rekan kerja kita harus saling membantu ya. Di mana hal itu sangat mendukung atau sangat menjaga nilai harmonis yang ada di kantor. Selanjutnya untuk nilai loyalitas. Loyalitas artinya kesetiaan ataupun komitmen terhadap tugas pimpinan bahkan kepada negara untuk seorang pegawai pemerintahan.
dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pegawai pemerintahan untuk menunjukkan nilai loyalitas bisa diterapkan dalam yang pertama, bekerja dengan sungguh-sungguh, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan tepat waktu, di mana menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, dengan tidak menerima segala bentuk gratifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai pegawai pemerintahan menunjukkan sikap loyalitas kepada negara dan masyarakat. Menurut saya, sekian pendapat saya mengenai nilai-nilai ASN berakhlak. Terima kasih. Baik, penjelasannya sangat bagus, Olive. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada nilai adaptif dan juga kolaboratif. Lalu gimana nih, Yusril dalam menerapkan kedua nilai ini? Baik, menurut saya adaptif itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau lingkungan sekitarnya. Contohnya, kita sebagai seorang ASN harus dapat mengikuti perubahan zaman, di mana sekarang segala pelayanan pemerintahan sudah berbentuk digital. Kita sebagai seorang ASN juga harus dapat mengoperasikan aplikasi digital baru atau dapat menerapkan metode-metode kerja yang lebih efektif dan efisien dalam pelayanan pada masyarakat. Selain itu, sebagai seorang ASN yang adaptif, kita harus bisa menerima masukan, baik itu masukan dari atasan, rekan kerja, ataupun masyarakat. Dengan kritikan tersebut, kita bisa menampilkan yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, nilai kolaboratif. Menurut saya, nilai kolaboratif itu adalah suatu kemampuan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya yaitu kita sebagai seorang ASN aktif dalam kerjasama dalam tim, baik itu di lingkungan kerja, keluarga maupun komunitas. Yang kedua yaitu menghargai pendapat orang lain dengan kita memaksakan pendapat pribadi dan mendengarkan pendapat orang lain dengan empati. Selanjutnya yaitu contohnya berbagi informasi dan sumber daya. Sebagai seorang ASN, kita tidak boleh pelit ilmu pada sesama. Kita harus dapat membantu rekan kerja yang kesulitan atau yang baru belajar. Selanjutnya yaitu contohnya fokus pada hasil bersama. Sebagai seorang ASN, kita harus dapat mengutamakan kepentingan tim ataupun masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Baik, terima kasih banyak Yusril dan rekan-rekan lainnya. Jadi, dari penjelasan-penjelasan tadi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa seorang ASN harus menjadi pelayan publik yang profesional dan berintegritas tinggi. Merujuk pada nilai pertama, yaitu berorientasi pada pelayanan, jadi seorang ASN harus mengutamakan kebutuhan masyarakat, responsif, inovatif, dan juga dapat memberikan pelayanan prima. Selanjutnya, akuntabel, bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan, transparan, serta dapat dipercaya. Selanjutnya, kompeten, terus mengembangkan diri, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, serta mampu bekerja secara efektif. Selanjutnya adalah harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling menghargai perbedaan, dan kolaboratif. Selanjutnya adalah loyal, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah, serta menjaga nama baik instansi. Selanjutnya adalah adaptif, mampu beradaptasi dengan perubahan, proaktif, dan juga terus berinovasi. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama, terbuka dalam berkomunikasi, dan juga bersinergi. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan atas waktu dan juga inspirasinya hari ini. Semoga diskusi kita kali ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.